Masya Allah Ibu, kita sudah sama-sama belajar ya secara bertahap. Ya. Materi yang Ahmad cukup panjang ya, dari materi Haqiqatul Hayah, ya, tentang hakikat kehidupan. Ada dua, ya, kehidupan dunia dengan sifat-sifat yang ada padanya, ya. Kemudian tentang hakikat kehidupan akhirat dengan sifat-sifat yang ada padanya, ya. Lalu menjelaskan tentang bagaimana kemudian keadaan orang-orang nanti pada hari kiamat. Ya. Kita udah belajar terakhir Bu tentang nanti akan ada dua golongan manusia, dua golongan manusia di akhirat. Sebagaimana ya waktu di dunia itu pun mereka akan ada dua keadaannya, dua keadaannya. Yang pertama yang dianggap orang-orang yang berbahagia Syakiyun dan Sa'idun dan yang yang dianggap sebagai orang-orang neraka. yang menderita, ya kan? Nah, itu sudah disebutkan ayatnya kan, Bu, ya kan? Yaitu faminhum syakiyun wa sa'id. Syakiyun Maka dan di Sa'idun. antara mereka ada orang-orang yang Ada syaki, yang celaka yang celaka. dan Wa sengsara dan ada yang sa'id, bahagia. dan juga ada Bahagia. orang-orang yang dia itu sa'id, Bahagia. berbahagia. Oke. Di dunia ada orang yang berbahagia, ada orang yang menderita. Cuma itu pun di dunia orang bisa berbeda dalam menilai sesuatu itu dianggap bahagia ataukah tidak. Dianggap apa, menderita ataukah tidak. Iya kan, Bu? Ya, kalau secara zahirnya orang bisa menilai. Punya duit banyak itu bahagia. Anak sehat-sehat itu bahagia. Kalau orang yang sakit-sakitan itu menderita. Gak punya anak itu setelah menikah itu menderita. Bisa begitu. Namun ternyata tidak selamanya orang itu kalau dalam keadaan buruk, ya secara zahir dibilang dia itu menderita. Dan gak selamanya seorang itu kalau dia itu punya sesuatu secara dunia, dianggap dia itu bahagia. Nah, itu sangat tergantung dari Abu, dari kemampuan mensikapi keadaan yang Allah berikan kepada mereka. Maka sebenarnya siapa itu yang berbahagia di dunia? Yang mampu mensikapi sesuatu dengan cara yang benar. Itu bahagia itu. Ya. Karena ya kita ini tentu mau mau yang enak-enak. Tapi kan dalam kenyataannya gak selamanya kita mendapatkan yang enak-enak akhirnya itu. Ya. Makanya tergantung bagaimana mensikapinya. Kalau dia itu kenikmatan, disikapi dengan kesyukuran. Kalau dia itu adalah masalah, disikapi dengan kesabaran. Kira-kira begitu. Nah, tapi kalau di akhirat itu sudah pasti akhirat. Sudah pasti ada yang akan menjadi syaki dan ada yang menjadi said, bahagia. Nah, ini kan apa ayat surat Hud ayat 105. Lalu ya, sudah belajar lanjutannya itu Bu tentang golongan yang celaka. Ya, intinya mereka yang ditempatkan gimana Bu? Fafinar, di dalam neraka. Ya, kenapa? Karena waktu di dunia itu kafir, musyrik, maksiat kepada Allah. Maka nanti di akhirat fafinnar. Ini artinya. Fa'ammal ladzina syaku. Maka adapun orang-orang yang syaku, mereka itu menderita. Bagaimana Ibu? Fafinnar. Karena mereka itu akan berada dalam neraka jahanam. Nah, ini perincian ayatnya itu. Dan sebaliknya, ya, ayat yang ke berikutnya ada yang bahagia, bahagia. Kata Allah, wa ammal ladzina su'idu, dan adapun orang-orang yang dia itu berbahagia. Su'idu itu dijadikan bahagia, ya. Majhul ini, su'idu, fu'ilu, dan adapun orang-orang yang mereka dijadikan bahagia, bagaimana caranya, Bu? Fafil jannah. Maka mereka berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah ya, dengan berbagai macam bentuk kenikmatan. Dan sekali lagi Bu, semua itu yang nanti akan mereka dapatkan dari kekekalan kebahagiaan di surga
ataukah kekekalan keburukan di akhirat di neraka itu ya sangat tergantung dari perbuatan mereka waktu di dunia. Singkatnya, kalau dia itu beriman, dia itu bertakwa, beramal soleh, maka dia itu bahagia tempatnya di surga. Dan kalau dia itu kafir, dia itu maksiat, dia itu zalim, maka itu orang-orang yang celaka dan tempatnya di jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Ini kita sudah jelaskan sebelumnya. Nah, dan kita udah masuk ya. Bagian terakhir tentang sikap yang benar dan selamat ya, terhadap kehidupan dunia ini, Bu. Yang kita sekarang ini berada padanya. Nah, ini nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin lepas ini. Pasti kita lewati. Pasti kita akan hidup padanya. Nah, kita udah belajar, Bu. Apa? Yang pertama, hiduplah di dunia laksana musafir. Ya, nggak mungkin bawa semuanya. Hanya bawa bekal untuk bisa melanjutkan perjalanan saja. Ya, nah, ini kita sebut, Masya Allah, apa hadis Nabi dan perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, Masya Allah. Kata beliau, qala, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul pernah memegang bimangkibi punggungku ya, pundakku. Lalu mengatakan, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ya. Itu ka'annaka gharibun, seperti engkau orang asing. Au abiru sabilin, atau sekedar orang yang melewati jalan, orang yang melewati jalan musafir. Wa udda nafsika min ahlil kubur, dan persiapkanlah dirimu untuk menjadi penghuni kubur. Masya Allah. Itu perkataan Nabi. Maka berkata Ibnu Umar, ya, beliau mengomentari itu itu hadis yang mengatakan, "Idza amsaita", apabila engkau berada di waktu sore, ya, fala tantazir soba, maka jangan menunggu waktu pagi. Artinya, kalau waktu sore, maka isi dengan kebaikan. Jangan tunggu nanti subuh aja ya, nanti pagi aja ya, baru kerjakan. Nah, begitu. Sebaliknya, wa idza asbahata, apabila engkau berada di waktu pagi, fala tantazir soba, maka janganlah engkau menanti sore. Ya. Wa khudh min sihatika limaradika, ambillah dari masa sehatmu ya untuk masa sakitmu. Artinya gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan secara umum, wa min hayatika, dan dari hidupmu semuanya, limautika, sebelum datang matimu. Ya, Masya Allah. Jadi intinya pesan ini menyuruh kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ya, karena itu adalah menjadi bekal kita menuju kuburan. Bekal menjadi apa? Menjadi ahli kubur. Ahli kubur. Masya Allah. Oke, sekalian, sekarang ini yang kedua. Sekarang ini, Bu, yang kedua. Ya, apa sikap kita Bu terhadap ini dunia, Bu? Nah, jadi pertama, kejarlah akhiratmu. Artinya, Bu, fokus pada akhirat kita. Tetapi jangan lupa duniamu. Jangan lupa duniamu. Eh, jadi kalau ada, Bu, sesuatu hal yang kita kerjakan, selalu ya, yang menjadi pikiran kita, ya, bagaimana ini pekerjaan bisa mengantarkanku sampai di akhirat. Kan dia bekal itu, dia bekal. Tapi ya, kalau kita bisa mendapatkan sifatnya duniawi, maka silakan diambil. Ya, tapi kan jangan lupakan, kan? Jangan lupakan. Berarti apa? Ada yang utama, ada yang ikut. Ada yang utama, ada yang ikut. Anakku, ya, semangat ya belajar di sekolah ya, semangat ya. Tapi jangan lupa ya makan siang. Nah, kan gitu. Jangan lupa ya makan siang. Berarti apa nasihatnya? Yang utama.
fokus belajar. Fokus belajar. Karena itulah pekerjaannya orang sekolah. Tapi walaupun dia sekolah, nggak selamanya dia itu belajar. Ada waktu-waktu dia perlu makan. Tapi itu cuma sebentar. Cuma sebentar. Nah, kira-kira Ibu, itulah hidup kita ini yang begitu panjang. Yang begitu panjang. Banyak perbuatannya. Maka ya, ketika itu perbuatan kita lewati, kita kerjakan, yang menjadi fokus kita adalah bagaimana bisa menjadi bekal untuk akhirat kita. Ya, untuk akhirat kita. Tapi ya, jangan lupakan duniamu. Saya akan nikmati duniamu. Ya, dikasih harta, akhiratnya di menjadi fokusnya, tapi silakan menikmati dunia dari harta tersebut. Dikasih jabatan, maka fokusnya bagaimana ini jabatan bisa menyampaikan saya ke akhirat. Tapi nggak apa-apa. Dengan jabatan itu dia nikmati karena punya jabatan, amalnya gede, dapatkan gaji, dapatkan uang lebih besar. Nah, silakan di, dimanfaatkan. Ya. Tadi apa Bu? Ungkapannya Bu, jangan lupakan duniamu. Nah, ternyata Ibu, Bapak, inilah ungkapan yang digunakan di Al-Quran. Ya. Jadi kan dibilang itu seimbang dunia akhirat. Ya, eh bilang ya harus seimbang dunia akhirat. Ya mungkin tentunya begitu ya. Tapi bahasa yang tepat apa? Ini bahasa yang tepat nih. Ya, kejarlah akhiratmu, carilah akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Nah ini contoh ayat yang bisa lihat. Yang Allah sebutkan ya di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Masya Allah ya. Ini Bu sebuah panduan yang sangat luar biasa ya. Bagaimana mensikapi dunia ini. Saya buka Al-A'raf ayat yang ke-77. Khusus. Al-Qasas ayat 77. Masya Allah Bu, ini ayat seharusnya dihafal ini Bu. Dihafal. Karena panduannya sangat luar biasa. Ya. Bagaimana mensikapi dunia yang Allah berikan kepada kita. Terutama kalau dia itu ada kenikmatan. Kenikmatan. Ya, coba Ibu Nida bisa dibaca Bu ayatnya. Afwan Ustaz, saya suaranya lagi ada. Yang serak. Oh ya, ada. Lagi flu ini ya Ustaz, Ya. Afwan. Boleh yang lain. Ibu Dini boleh baca. 77 ya Pak Al-Qasas. Ya, silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka Oh, minad so. dunya. Nasi kan Oh so. ya. Tebal dia. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Coba Ibu diterjemahkan Ibu Dini. Wabtagi fi ma'at. Wabtagi dan carilah fima ataka dengan apa yang Allah berikan fima ataka Allah. Apa yang telah Allah berikan darul Kak, akhirah kak di negeri kepadamu loh, akhirat. kak kepadamu. Ya, apa yang telah Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Terus Wala, walaupun wala tangsa dan jangan melupakan nasibaka bagianmu minat dunia dari dunia. ya Wa ahsin kama ahsanallah
dan berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik. Ilaika kepadamu, wala tabegi dan jangan berbuat fasad, kerusakan di bumi, di muka bumi. Innallaha sungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai orang-orang yang mufsidin berbuat kerusakan. Oke, Masya Allah. Ya, ya Ibu, Mufsidin. luar biasa panduannya ini sekalian ya. Sebenarnya Bu ini ayat itu dalam cerita tentang korun sebenarnya. Ya, dalam apa? Rangkaian cerita tentang korun Nah, yang Allah berikan kepadanya, ya, nikmat yang sangat banyak Ibu. Hartanya banyak banget. Dulu ya dia orang ada apa-apanya. Dan Masya Allah kemudian, karena sesuatu kemudian ya Allah berikan kepada nikmat yang sangat banyak. Itu mulai Ibu disebutkan ayat di atasnya itu ayat 70 berapa? 76. Kan? Sesungguhnya korun itu dari kaumnya Nabi Musa. Kan, Bu? Tapi fabago alaihim. Dia itu melampaui batas. Ya, padahal apa, Bu? Allah telah memberikan kepada itu harta sangat banyak. Sampai-sampai kuncinya saja itu memberatkan orang-orang yang kuat untuk membawanya. Ya, tapi dia apa? Dia sombong. Dia itu maksiat. Ya, padahal Allah sudah kasih ke semuanya. Ah, maka turunlah Bu ayat ini. Ayat ini yang apa, Bu? Yang mengarahkan ini korun asalnya bagaimana bersikap ya terhadap rezeki ini yang Allah berikan kepadanya. Ya, kalau ayat 70 kan dua la tafro jangan kamu sombong, jangan kamu terlalu berbahagia, bergembira. Oke. Lalu berikutnya ayat 77. Perhatikan ya. Bayangkan Bu, orang punya dunia, punya harta, punya jabatan, punya istri, punya pasangan, punya anak-anak. Ya. Hal-hal yang merupakan kenikmatan yang sangat menyenangkan hatinya ketika didapatkan. Nah, kalau dapat Bu, apakah dinikmati? Nikmati harta, nikmati dunia, nikmati pasangan, Masya Allah. Tapi apa yang pikiran kita Ibu? Nah, ini dia. Kata Allah, wabtagi dan carilah. Fima pada apa yang atakallah Allah telah berikan kepadamu. Bu, bilangnya Bu, ma apa yang, apa saja. Mau harta, mau jabatan, mau anak, mau keluarga, mau bisnis, apa saja. Ya, pada apa yang Allah yang berikan itu. Ingat Allah yang berikan. Ya. Cari apa Ibu? Cari ad-darul akhirah, negeri akhirat. Bagaimana Ibu? Ya, diberikan pasangan. Itu pasangan Ibu apa? Adalah jalan kita menuju akhirat. Masya Allah. Itu anak, jalan kita menuju akhirat. Harta yang kita kumpulkan dan capek-capek itu adalah jalan kita untuk bisa menuju akhirat. Jabatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah jalan kita untuk menuju akhirat. Caranya apa? Dengan membaguskan ya interaksi kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini kita buat ya. Dengan cara membaguskan interaksi kita dengan apa saja Allah berikan kepada kita. Punya pasangan, ya Ibu, ya, dicintai karena Allah. Punya pasangan, berikan hak-haknya. Punya pasangan, diberikan apa yang bisa buat semakin taat kepada Allah. Ya. Punya pasangan, berikan kepadanya apa yang buat dia jadi gembira, dia senang. Ya. Demikian pula anak-anak dan seterusnya. Bu, nah, itu Bu sekalian. Jadi bagaimana? Punya harta, punya kedudukan, tapi yang dipikirkan menjadi jalan menuju akhirat. Kan? Punya jabatan bagaimana ya? Dengan jabatan Bu, orang semakin taat kepada Allah. Mungkin nggak? Oh, mungkin jadi bupati. Ya, di kantornya, ayo. Kalau sudah tiba buat buat aturan,
Kalau tiba waktu azan, semua di kantor berhenti, pergi sholat berjamaah. Bisa, bisa banget. Nah, kita mendapatkan masya Allah, beberapa itu bupati, gubernur, masya Allah, buat surat edaran. Ya, ada yang di kantornya, ada yang di kantornya, ada yang di masyarakat. Masya Allah, alhamdulillah. Yang buat edaran apa? Semua pegawainya itu bu difasilitasi untuk apa? Untuk belajar mengaji, belajar mengaji. Warganya difasilitasi untuk bisa belajar mengaji. Ya, dikasih dikasih apa? Dikasih tambahan gaji ya bagi para guru-guru mengaji ini agar semangat belajar mengaji. Diberikan pelatihan-pelatihan guru-guru mengaji. Itu ada, masya Allah. Ah, ini luar biasa, ya, luar biasa. Dari apa? Dari dana yang dikumpulkan dari masyarakat, itu yang dikelola. Nah, ini contoh-contoh bagaimana orang itu menggunakan apa saja yang Allah berikan kepadanya itu untuk bisa memperberat timbangan kebaikan mereka. Ya, namanya Pak Ad-Darul Akhir. Baru berikutnya Bu, bagian kedua abang kepanjang Bu, wala tansa. Jangan lupa ya, ya. Nasibaka, bagianmu minat dunia, dari dunia ini. Artinya, silakan menikmati dunia dari pasanganmu. Silakan menikmati dunia karena engkau punya harta. Ya dipakai beli rumah yang bagus, dipakai beli kendaraan, dipakai beli AC, dipakai pergi piknik, ya, jalan-jalan, menikmati ciptaan Allah, mau ke gunung, mau ke pantai, itu, Abu, silakan. Tapi apa? Tapi Bu, nggak perlu berlebihan. Jangan lupa, secukupnya saja. Jadi bukan itu yang mau jadi fokus seorang itu dalam dalam apa yang Allah berikan kepadanya. Kenikmatan waktu. Jangan lupa ya, nikmati duniamu. Jadi bukan habiskan untuk apa? Untuk dunia semata. Nah, itu Ibu kira-kira ya, bagaimana cara kita mensikapi semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Pikirkan akhirat kita dengan semuanya, tapi silakan nikmati ya dunia kita. Apapun, jangan lupa ya bagianmu dari dunia. Artinya apa? Yang membuat engkau tuh merasa enak ya dengan apa? Dengan duniamu itu. Dengan duniamu itu. Oke Bu, ini yang kedua. Yang ketiga sekarang Ibu sekalian, ya, ya. Yang pertama perintah, yang kedua larangan, ya, juga penegasan. Yang ketiga apa Bu? Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Nah, Bu, pertanyaannya Bu, berbuat baik kepada siapa? Setiap orang, Hah? Kepada dua sebenarnya. orang dan Berbuat baik kepada pada Allah lingkungan. dan kepada hamba-hamba Allah. Ya nggak Ibu? Ya. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kepada siapa? Sebenarnya dua. Berbuat baiklah kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bagaimana Ibu? Allah berbuat baik kepada kita? Tadi, berikan kita tubuh yang sehat, berikan kita harta, berikan kita pasangan. Nah, Allah sudah berbuat baik kepada kita. Maka sekarang apa? Maka berbuatlah baik, berbuat baiklah kalian. Kepada Allah. Kepada apa? Kepada Allah pertama. Bagaimana? Dengan tauhid kepada Allah. Dengan taat kepada Allah. Disuruh sholat, ya sholat. Disuruh sholat, ya sholat. Disuruh belajar Al-Quran, ya belajar. Disuruh taat, taat. Nah, itu bentuk apa? Bentuk mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya kan? Tapi juga yang kedua, yaitu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Allah sudah kasih kita harta, kita nikmati, tapi apa? Berbuat baiklah dengan harta kita kepada orang lain. Bantu urusan orang lain dengan harta yang kita punya. Masya Allah. Apalagi sekalian, punya pasangan Ibu Dini. Ya, seorang saya punya pasangan. Bagaimana caranya Ibu Dini? Ya, eh, punya pasangan, tapi pasangan kita menjadi apa? Menjadi sarana berbuat baik kepada orang lain.
Ya. Mungkin nggak? Ya. Mungkin. Wahai istriku, kamu kan pintar mengaji kan? Pintar hafal Al-Quran kan? Tuh, bantu temanmu itu ngajarin dia. Ngajarin dia apa? Nggak dia bisa ngerti. Temannya yang bilang begitu, suaminya bilang begitu sama istrinya. Ya. Kamu kan sudah tinggi pengajian kan? Kamu kan sudah pintar kan? Alhamdulillah bisa ngaji, bisa ngerti Al-Quran kan? Ya udah, ayo luangkan waktu, bantu teman-temanmu untuk bisa ngaji juga itu, untuk bisa nggak paham juga itu. Ya, itu adalah contoh. Contoh apa? Ya, suami yang apa? Yang mengarahkan istrinya, ya, untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Diarahkan. Atau ya langsung dari perempuannya, karena Allah telah berbuat baik kepada dia dengan memberikan ilmu kepada dia, maka asalnya dia pun berbuat baik kepada orang lain dengan mengajarkan orang ilmu yang Allah berikan kepadanya. Tergantung apa yang Allah berikan. Kalau nikmatnya harta, berbuat baik dengan harta. Kalau nikmatnya ilmu, maka berbuat baik dengan ilmu. Masya Allah. Nah, dan ibu sekalian, nggak akan pernah rugi itu orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Nggak pernah rugi. Apatah lagi berbuat ihsan kepada Allah. Ya, nggak pernah rugi itu waktu-waktu yang digunakan untuk berbuat ihsan ilallah. Ihsan ilallah. Nggak pernah rugi waktu-waktu yang siapkan untuk berbuat ihsan kepada orang lain. Waktu digunakan untuk berpikir, ibu berpikir. Bagaimana ya agar orang semakin mudah baca Quran? Bagaimana ya agar orang semakin mudah paham Al-Quran? Bagaimana ya agar bisa banyak orang itu bisa makan? Bagaimana ya agar orang punya rumah yang layak ditempati? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Ya, itu kan berpikir itu butuh butuh waktu, butuh keterangan. Belum lagi ketika itu hasil pikiran mau di action, mau dikerjakan, butuh waktu lagi. Tapi tidak ada yang sia-sia. Ketika orang itu sudah mulai proses untuk ahsin, untuk apa? Praktekkan ini ahsin, berbuat baik ini. Nggak ada yang sia-sia. Kenapa Ibu? Karena ini. Allah akan tambahkan lagi kenikmatan kepadanya. Ya. Allah sudah kasih kamu kenikmatan, berbuat baiklah. Kalau berbuat baik Ibu, dikasih kenikmatan itu. Ah, ini Bu, ya mirip-mirip ya dengan apa yang disebutkan di surat Ar-Rahman. Hal jazaul ihsani Dan ihsan. illal ihsan. Masya Allah. Ya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Coba dibuka Ibu. Buka ayatnya itu di surat Ar-Rahman. Ayo. Jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Ayatnya di surat Ar-Rahman. Surat ke berapa tuh? 55. Ayat yang ke 60. Ya. Ini ayat Bu disebutkan dalam rentetan ayat-ayat tentang apa? Tentang kenikmatan di surga. Kenikmatan di surga. Tuh. Masya Allah. Ini ayat adalah rentetan ayat-ayat tentang surga itu. Nah, maka Allah menyebutkan di tengah-tengahnya itu. Kata Allah, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Ya, tidak ada jasa Ihsan. balasan bagi al-ihsan. Ya, ihsan, kebaikan, perbuatan ihsan. Ihsan kepada Allah atau ke ihsan kepada Allah, Bu, illa kecuali apa? Kecuali Baik. al-ihsan juga. Apa? Ihsan dari Allah. Ihsan dari Allah. Jadi siapa yang berbuat ihsan kepada Allah, kepada hamba Allah, maka akan dapatkan jaza. Apa bu jazanya itu? Illal ihsan. Kecuali ihsan. Tapi ihsannya bu dari Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Apa Bu? Sebut sini Bu. Surga. Wa min dunihima jannatan. Selain dua surga yang pertama itu Bu, dapat lagi apa? Dua surga berikutnya itu. Berarti ada empat surga. Empat surga. Masya Allah. Ya. Dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan. Nah, jadi sekalian, nah ini arahan yang ketiga. Ya. Bagaimana seorang itu mensikapi kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Masya Allah. Oke. Kemudian Bu yang keempat. Apa lagi yang keempat? Wala tabgil fasada. Nah, dan janganlah engkau mencari kerusakan. Mencari kerusakan. Artinya apa? Jangan engkau berbuat kerusakan fil ardi di bumi ini. Dengan apa? Dengan kenikmatan yang Allah sudah berikan kepadamu. Ya. Apa contohnya, Bu? Ya. Dikasih kenikmatan jabatan. Ada orang, Masya Allah, Bu. Dikasih jabatan, kerjanya merusak. Merusak. Kerjanya buat susah orang lain. Apa contohnya, Bu, orang lain, Bu, sekalian? Buat aturan masalah masalah perpajakan. Ya, masalah pajak. La ilaha illallah. Kan? Ya, saya itu ya eh, tugasnya itu pemerintah adalah bagaimana melayani rakyat. Dengan apa? Ya, dengan harta yang dalam kendalinya, harta yang dikelola pemerintah. Ya, itu digunakan ya untuk melayani rakyat. Asalnya itu kan. Nanti kalau dirasa kurang, baru ada pajaknya itu. Ya, pajak pada tempat yang semestinya, pada semestinya. Ini panjang lah penjelasannya nih kalau bahasa pajak. Tapi kalau saya menyusahkan orang, ya, dia berlebihan bagaimana itu? Kan terasa itu bisa bisa dirasakan itu. Ini sudah terlalu berlebihan. Nah ini bagaimana daripada apa? Jangan berbuat kerusakan di bumi ini dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Apalagi sekalian eh, punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta, tapi berbuat zalim. Dengan itu jabatan diambil tanahnya orang, diambil bangunannya orang. Saya ibu, dia tipu orang lain. Ini adalah betul-betul apa? Kerusakan di bumi dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ibu. Jadi intinya sekalian jangan sampai ada kerusakan yang muncul dari kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, kepada kita. Dari nikmat harta, nikmat waktu, nikmat ilmu. Ya. Apalagi Bu, nikmat ini Bu, bisa bicara ini ya Masya Allah. Ya, ada orang Bu, bisa bicara, tapi dipakai untuk berbuat kerusakan di bumi. Apakah menipu orang lain? Apakah menyebarkan fitnah, mengadu domba, ya kan Bu? Nah, ini bahagian daripada apa? Daripada berbuat kerusakan. Itu larangan. Jangan engkau berbuat kerusakan di bumi. Kalau korun apa, Bu? Jangan berbuat kerusakan di bumi dengan harta yang kau punya itu. Harta yang kau punya itu. Kenapa, Ibu? Karena innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai ya orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Di bumi. Tentu ya. Allah sudah kasih dia kenikmatan, Allah sudah kasih dia banyak kebaikan, ya. Kemudian dia berbuat kerusakan di buminya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, ini sebuah hal yang tidak pantas untuk dikerjakan. Masya Allah. Bayangkan Ibu, ya. Ini satu ayat ini kalau orang amalkan, maka siapa yang tenang? Dia tenang. Dan bukan cuma dia juga, orang-orang sekitarnya akan bisa merasakan manfaat daripada daripada perbuatan baiknya dia tersebut. Bisa merasakan manfaat daripada sikap dia terhadap dunia tersebut. Masya Allah. Nah, ini Bu kalau mau dikembangkan Bu begitu luas ini. Ya. Sampai pada titik Bu apa orang itu berusaha bagaimana ya
agar apa yang Allah berikan kepada ini bisa terus terus semakin bagus kualitasnya dan semakin luas jangkauannya. Apa itu? Kebaikan yang bisa dia berikan dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Semakin luas ya, kebaikan yang bisa diberikan dari kebaikan yang Allah telah berikan kepadanya. Nah, ini Masya Allah luas sekali nih. Apa bisa masuk pada banyak sekali sisi kehidupan kita. Semoga Bapak Ibu yang muliakan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan kita berharap bisa kita ambil faedahnya ya dalam hidup kita. Semoga hidup kita semakin bagus ke depan insya Allah Ta'ala. Mungkin begini Bu, untuk hari kita belajarnya ya Masya Allah setengah 10 Alhamdulillah barokah semoga Amin. semoga Allah senantiasa beri keberkahan kepada semua kita. Oke, ada yang mau menambahkan sesuatu dari penyampaian atau ada faedah yang mau tanyakan, mau disampaikan, dipersilakan. Ibu Devia ada yang mau sampaikan? Ibu Rahma, Ibu Dini? Udah cukup, Pak. Oke, cukup ya. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita kirim doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.